Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Nurhaisa Lukman, NIM 1901016067. Di sini saya akan memberikan ilustrasi tentang sebuah mata kuliah atau kimia lingkungan, yakni tugas UAS, yaitu pemisahan pencemaran menggunakan bahan-bahan lokal atau penjernihan air menggunakan bahan-bahan lokal. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan di layar teman-teman sekalian. Nah, kawan-kawan, sebelum kita memulai uji percobaan ini, saya ingin memperkenalkan alat dan bahan yang harus kita siapkan sebelum melakukan percobaan ini. Yang pertama, teman-teman penasaran ya? Kita mulai ya. Yang pertama, di sini saya sudah menyediakan botol aqua yang dipotong bagi dua, dan ujung dari tutupan botol ini sudah saya lubangi. Fungsinya untuk proses penyaringan yang akan terjadi pada percobaan saya nanti. Jadi teman-teman bisa lihat dua botol aqua beserta tutupan botol sudah dilubangi. Nah, yang kedua itu saya sudah menyiapkan tisu seperti biasa ya. Yang kedua, yang ketiga adalah batu. Di sini teman-teman bisa menggunakan batu kerikil, batu biasa dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihat. Ini ada batu. Yang berikutnya, di sini saya sudah menyediakan arang dari kayu yang sudah dibakar. Teman-teman bisa melihat arangnya. Nah, yang berikutnya lagi sudah ada pasir. Ini pasir. Terserah teman-teman bisa menggunakan pasir kali, juga bisa menggunakan pasir laut. Tapi saran saya teman-teman bisa menggunakan pasir kali. Nah, yang berikutnya lagi, di sini saya juga sudah menyediakan kapas pembersih wajah. Teman-teman juga bisa menggunakan kapas lain seperti kapas-kapas buatan dari lokal. Nah, yang paling terakhir, yang paling utama dari percobaan ini adalah air yang sudah tercemar. Teman-teman bisa melihat warna air ini sudah tercemar. Yang akan saya buktikan di sini adalah air yang tercemar ini menjadi jernih kembali. Nah, jika teman-teman penasaran ingin melihat video selanjutnya, maka teman-teman tetap stay bersama saya sampai pada video akhir ya. Nah, terima kasih karena teman-teman masih stay bersama saya. Langkah yang pertama adalah proses penjernihan pencemaran air menjadi air jernih. Yang pertama, di sini saya menggunakan kapas pembersih wajah atau pembersih muka. Kita masukkan ke dalam tempat yang sudah saya potong tadi, yakni botol aqua. Di sini kita susun serapih mungkin, sama seperti perasaan. Serapih-rapihnya kita bermain ya. Oke, di sini saya menggunakan sekitar 4 atau 5 kapas agar hasilnya lebih cemerlang. Teman-teman bisa melihat kapas-kapas sudah saya susun ke dalam loyang atau botol ini. Nah, setelah kapas-kapas ini tersusun, kita tambahkan lagi menggunakan tisu. Kita tidak boleh menggunakan tisu basah ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 3 tisu. Kita masukkan ke dalam loyang tadi. Nah, teman-teman, setelah tisu dan kapas tadi kita sudah masukkan, waktunya kita untuk memasukkan batu. Masuknya pelan-pelan ya teman-teman, karena pepatah pernah mengatakan bahwa buru-buru bakal buruk. Jadi kita harus masukkan pelan-pelan. Nah, hasil sementara seperti ini. Kita bisa melihat bahwa posisi batu sudah dimasukkan ke dalam loyang. Di
sini kita bisa menggunakan batu 1 gelas ukuran penuh, bisa juga setengah gelas, itu terserah dari teman-teman. Nah, setelah batu dimasukkan, sekarang kita memasukkan arang. Di sini saya masukkan arang ya. Susun serapi mungkin. Ini juga saya menggunakan arang sekitar 1 gelas. Jadi perbandingan antara batu dan arang yaitu 1:1. Setelah arang dimasukkan, yang ketiga adalah kita harus dan wajib memasukkan pasir. Ini pasir teman-teman. Kita wajib memasukkan pasir. Teman-teman bisa melihat ya bahwa pasirnya saya masukkan ini benar-benar pasir ya. Nah, pasir yang saya masukkan di sini sekitar 3 bahkan 4 sendok ya. Namun di sini saya menggunakan tangan ukuran sendok ya. Langkah yang paling terakhir sebelum kita memasukkan air yang sudah tercemar, kita wajib menutupinya atau mengalasnya lagi menggunakan tisu. Yaitu yang pertama kita menggunakan kapas pembersih wajah. Setelah itu baru dilapisi lagi dengan menggunakan tisu. Di sini juga saya menggunakan 4 bahkan 6 kapas pembersih wajah dan juga dilapisi dengan tisu, kawan-kawan. Kalian bisa melihat. Di sini saya hanya menggunakan 2 tisu karena saya yakin tisu-tisu yang tadi dialasnya itu sudah lebih dari cukup untuk proses penyaringan. Nah, jadi untuk sementara begini hasil dari setengah percobaan saya. Jadi teman-teman penasaran, mari kita lanjut dengan penuangan limbah yang tercemar atau air yang sudah tercemar. Nah kawan-kawan, sebelum kita memasuki proses yang terakhir ini atau proses penyaringan, di sini teman-teman saya tekankan lagi bahwa di sini adalah air yang sudah tercemar. Tujuan utama saya yaitu menjernihkan air yang sudah tercemar ini menjadi air yang jernih dan bisa dikonsumsi. Langsung saja saya akan menuangkan air yang tercemar ini ke dalam loyang yang sudah terisi dengan bahan-bahan dan alat-alat yang tadi ya, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan bisa melihat hasil dari percobaan saya ini. Kawan-kawan bisa melihat bahwa air yang tercemar tadi akhirnya bisa menjadi air jernih. Teman-teman bisa melihat ini hasil dari air yang tercemar tadi dan sudah diuji coba menggunakan penyaringan, menggunakan bahan-bahan lokal yang seperti saya lakukan uji percobaan tadi. Teman-teman bisa melihat dengan jelas. Ini kawan-kawan. Nah, air yang tercemar ini berubah menjadi air jernih yang bisa dikonsumsi oleh kita semua. Teman-teman bisa melihat, kita menunggu beberapa menit agar hasilnya lebih maksimal. Nah, teman-temanku sekalian, ini adalah hasil uji percobaan saya, yakni penjernihan menggunakan bahan-bahan lokal. Nah, kawan-kawan bisa melihat perbedaan air yang sudah tercemar, yang tidak bisa dikonsumsi oleh kita
melalui percobaan saya ini, saya bisa membuat air yang tercemar ini menjadi air yang jernih. Teman-teman bisa melihat air jernih yang bisa langsung diminum, bahkan bisa langsung dikonsumsi oleh kita sebagai makhluk hidup yang ada di bumi ini. Teman-teman bisa melihat ini air yang sudah tercemar tadi, dan ini hasil percobaan saya. Sekali lagi teman-teman bisa melihat ya, hasilnya sangat jernih, tidak ada kotoran seperti ini lagi. Oke, kembali ke belakang. Nah, jadi teman-teman seperti itu percobaan yang saya lakukan, yaitu penjernihan menggunakan bahan-bahan lokal. Di sini saya hanya menggunakan bahan-bahan sederhana, namun air yang tercemar tadi bisa berubah menjadi air jernih. Nah, mungkin hanya ini saja hasil presentasi ilustrasi saya menggunakan bahan-bahan lokal. Jika ada kesalahan, saya pribadi memohon maaf karena manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Karena manusia juga tidak akan pernah yang namanya puas akan sesuatu hal. Maka dari sini saya, Nurhaisa Lukman, mengakhiri ilustrasi saya. Jika ada kesalahan, sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.